Ia tak bergerak, tapi kehadirannya menekan dada, seperti membuat udara lenyap. "Turun sekarang!" teriak Satria. Panik menarik lenganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semua kembali dengan gue Reza Kristia Permadi di channel ini. Di antara kalian. Hari ini gue bakal bawa kalian ke sebuah cerita tentang 4 kisah sahabat yang tersesat mendaki di Gunung Lau. Apa awalnya cuma niat camping santai berubah jadi mimpi buruk yang gak pernah mereka duga sebelumnya. Seperti apa kisahnya? Sebelum cerita dimulai, kalau suka dengan kisah-kisah horor seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan jadi yang pertama mendengar cerita-cerita kisah horor yang mengerikan di antara kalian. Karena nyata atau tidak, ini memang terjadi. Jadi, matikan lampu, Pasang handset kalian dan siapkan untuk masuk ke dalam kisahnya. Namaku Rehan. Bukan pendaki profesional, bukan juga pemburu puncak. Aku hanya lelaki biasa yang mencintai sunyi dan dinginnya alam pegunungan. Tahun 1997, aku bersama 3 temanku, Andi, Herman, dan Satria, memutuskan untuk mendaki Gunung Lau lewat jalur Cemoro Sewu. Kami memilih malam Jumat Kliwon sebagai waktu pendakian. Tanpa kami sadari, keputusan itu menjadi sesuatu yang akan terus menghantui kami. Kesunyian yang dulu kami cari di pegunungan, kini justru berubah menjadi kebisingan yang tak pernah berhenti di dalam kepalaku. Pukul 7 malam kami tiba di base camp Cemoro Sewu. Sebelum mulai pendakian, kami beristirahat sejenak di area base camp, mengecek perlengkapan seperti logistik, tenda, dan hal-hal kecil lain yang bisa saja terlupa. Saat itulah seorang warga menghampiri kami. Langkahnya pelan, sorot matanya kosong. Ia menatap kami satu persatu, lalu berkata pelan, Nak, jangan naik malam Jumat Kliwon. Itu malamnya yang punya tempat. Kami saling berpandang, tidak menanggapi serius, hanya tersenyum tipis, dan pria tua itu pun berlalu begitu saja, menghilang di balik kabut malam. Herman yang sejak tadi menahan tawa akhirnya meledak. Ada aja, katanya sambil terbahak. Kalau punya tempat ya nggak perlu malam Jumat Kliwon. Bisa aja Sabtu, Minggu, atau Rabu. Aku ikut tersenyum. Memang dari berempat, Herman adalah yang paling nyeleneh. Selalu ada saja celutukan konyol yang keluar dari mulutnya. Entah mencairkan suasana atau sekedar memang tak pernah benar-benar takut pada hal-hal mistis. Singkat cerita, setelah melakukan proses pendaftaran dan pengecekan di pos base camp, kami pun bersiap. Tepat pukul 9 malam, langkah pertama kami menjejak jalur pendakian Gunung Lau lewat Cemoro Sewu dimulai.
Langkah kami mantap menapaki jalur berbatu yang terus menanjak. Lampu-lampu senter menjadi satu-satunya penerang di tengah hutan yang perlahan mulai tertutup kabut. Jalur Cemoro Sewu memang terkenal karena langsung menanjak. Sejak awal tak ada bonus trek, tak ada waktu bagi kaki untuk benar-benar beristirahat. Tapi saat itu semangat kami masih tinggi. Nanti kalau sampai pos 1 kita break dulu ya. Gue mau ngopi, ujar Andi di tengah napas yang mulai berat. Herman seperti biasa menjawab dengan candaan. Break atau nyari tuyul jualan kopi? Satria menepuk punggungnya. Udah, mulut lo dijagak dikit kek, Her. Kami tertawa kecil berusaha mengusir lelah dan rasa dingin yang mulai merayap dari ujung jari. Tapi tawa itu tak bertahan lama. Sekitar 45 menit kemudian, kami tiba di sebuah area datar dengan berbatuan dan pohon-pohon besar. Pos 1, Taman Sarangan. Kami duduk sejenak, membiarkan napas kami teratur. Udara malam itu dingin, menusuk kulit perlahan, menyusup lewat celah jaket yang tak sepenuhnya tertutup. Andi membuka botol termos dari ranselnya. Uap tipis mengepul dari kopi panas yang langsung ia seruput pelan. Aroma pahit kopi menguar samar, sedikit mengusir lelah. Tak ada kejadian aneh di sana, hening normal. Tapi entah mengapa, aku dan Satria merasa tidak sendiri. Perasaan diawasi itu datang begitu saja. Seperti ada yang berdiri diam di balik pepohonan. Mengintai dalam senyap, Herman menoleh curiga memandangi kami berdua. Lo berdua kenapa? Kayak sembunyiin sesuatu? Ia tersenyum miring. Lalu menambahkan dengan nada yang menggoda. Jangan-jangan kalian lihat pocong ya? Tawanya pelan tapi menusuk, memecah keheningan seperti goresan kaca yang bersih. Satria langsung membalas, suaranya sedikit kesal. Apaan sih lo? Mulut dijaga, Her. Andi yang dari tadi diam sambil menikmati kopinya ikut menimpali santai. Ya elah, mana ada hantu-hantu begitu. Ini gunung, bukan film horor. Aku tak menjawab, tapi pandanganku terus mengarah ke sela pepohonan di sisi kanan jalur. Tidak ada apa-apa di sana. Setidaknya tidak terlihat, tapi firasatku berkata sesuatu sedang mengintai. Di tengah jalan setapak yang semakin menyempit dan nyaris tidak terlihat karena kabut, kami melihat sesuatu sosok putih berdiri diam tepat di depan jalur. Bukan bayangan, bukan ilusi, kami semua melihatnya. Tinggi, diam, tak bergerak. Semakin kami mendekat, sosok itu pun menjauh. Tapi anehnya, ia tidak melangkah. Jaraknya tetap terasa dekat. Tapi sepertinya tak pernah bisa tersentuh. Kami berhenti. Tak satu pun dari kami berani bersuara. Her, itu apa? Bisik Satria. Herman menelan ludah. Gue nggak tahu, tapi dari tadi dia di situ-situ aja. Kami coba menyorotkan senter, tapi cahaya itu seperti menolak menjangkau sosok tersebut.
Ia tetap berdiri menatap tanpa wajah. Dan saat kami benar-benar mendekat, ia menghilang. Begitu saja, seolah kabut menelannya. Aneh, gumam Andi, menghentikan langkahnya sejenak. Udah, cuma pikiran kita aja palingan, Herman menimpali, mencoba mengusir rasa tidak enak yang mulai menggerogoti kami. Aku mengangguk pelan, mengiyakan. Meski jujur saja, hatiku terasa semakin tidak tenang. Kami kembali melangkah, tapi entah kenapa suasana sekitar terasa persis seperti sebelumnya. Pohon yang sama, tikungan yang sama, tanah yang becek di sisi kanan jalur. Seolah-olah kami berjalan, memutar, dan kembali ke titik awal. Lagi dan lagi. Kami belum juga sampai pos 3. Malam hari semakin larut. Jam di tangan mulai berdetik. Tapi kami seperti terjebak dalam ruang yang tak bergerak. Waktu berjalan, tapi kami tidak. Setiap langkah terasa hampa. Dan semakin jauh kami berjalan, semakin terasa bahwa sesuatu sedang mempermainkan arah kami. Di tengah jalur yang memutar tanpa ujung, Herman mulai kehilangan kesabaran. Halah, setan sialan, makinya keras. Kalau berani, sini tampakin. Jangan bisanya ngumpet-ngumpet, mentang-mentang gak kelihatan. Nadanya tajam, penuh emosi. Suara Herman menggema di antara pepohonan dan kabut. Heh man, kita di gunung, bentak Satria, wajahnya tegang. Jaga mulut lo. Tapi amarah Herman sudah terlanjur meledak. Dan seolah menjawab tantangan itu, kabut yang sendari tadi menyelimuti jalur tiba-tiba tersibak. Seperti tersapu angin yang datang entah dari mana. Kami semua terpaku di ujung jalur setapak. Tampak sosok tinggi besar, matanya merah menyala, tubuhnya ditutupi bulu hitam lebat. Berdiri dengan bahu hampir menyentuh dahan pohon. Dari mulutnya menjulur lidah panjang, menjijikan berliur, bergetar seperti menjilat angin. Ia hanya berdiri, diam, menatap kami, seolah menunggu. Apaan itu? Teriak Andi. Langkahnya mundur dengan cepat. Aku hanya terdiam. Tubuhku membeku, mataku tak berkedip, menatap sosok itu. Ia tak bergerak, tapi kehadirannya menekan dada, seperti membuat udara lenyap. Turun, sekarang! Teriak Satria. Panik menarik lenganku. Herman yang biasanya paling cerewet membisu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan seolah kehilangan suara. Tak ada satupun celotehan keluar dari mulutnya. Bisu bagai batu. Suaranya berat, serak, seolah keluar dari rongga dada yang busuk dan hampa. Tapi kami semua tahu suara itu datang dari makhluk tinggi bermata merah yang berdiri di ujung jalur. Kami spontan berbalik arah. Namun begitu tubuh kami memutar, 3 pocong telah berdiri menghadang melayang. Tanpa kaki, tanpa suara, wajah mereka pucat membusuk. Matanya hitam pekat dan dari mulut mereka menetes cairan gelap seperti darah beku. Mereka mengarah pada kami perlahan, seperti menggiring mangsa. Lari!
teriak Satria panik. Jantungku berdegup tak karuan. Kami semua lari meninggalkan jalur setapak, masuk ke hutan liar yang belum pernah dilalui manusia. Dan akar pohon mencakar kaki kami. Kabut tebal mulai turun, tapi kali ini lebih tebal, lebih berat, seolah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Napas kami memburu, langkah makin tak beraturan, capek dan takut. Rasa lelah tak lagi terasa di kaki, tapi rasa takut itu menyusup ke tulang, mengunci leher, membuat dada sesak, seolah paru-paru menolak udara. Di belakang kami suara pocong melayang, seperti gesekan kaki basah di udara. Sesekali terdengar bunyi tawa, tapi bukan tawa manusia. Lebih mirip suara retakan, seperti kayu tua yang dipatahkan perlahan. Kami akhirnya berhenti dan berlari, dan mencari tempat bersembunyi di balik semak dan batang pepohonan besar yang tumbang. Napas kami terengah-engah, beradu dengan dinginnya malam dan kabut yang kembali turun. Lumpur menempel di sepatu. Tubuh kami gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan yang belum kami kenali ujungnya. Kami mencoba mengatur napas, menenangkan diri, saling menatap dalam diam. Tapi tidak dengan Herman. Ia duduk bersandar di tanah basah, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Bergumam pelan, giginya bergemeletup. Bukan karena dingin, tapi sedang melawan sesuatu dalam pikirannya. "Woi, sadar lo!" bentak Satria sambil menepuk kepala Herman cukup keras. Herman tersentak, menatap Satria, lalu mengangguk perlahan. Meski jelas terlihat di wajahnya, ia tidak benar-benar yakin akan apapun. Dan entah dari mana hujan tiba-tiba turun, deras tanpa peringatan. Tidak ada angin sebelumnya, tidak ada awan, tapi kini hujan seakan menghantam bumi dalam satu waktu. Dan di tengah suara hujan terdengar langkah kaki besar, berat, seperti kuku atau cakar logam yang menghantam tanah basah. Langkah itu mendekat, lambat, mantap, seolah tahu kami sedang bersembunyi. Tanah di sekitar kami bergetar, pelan setiap langkahnya menghantam bumi. Satria menahan napas. Aku menutup mulutku dengan tangan. Herman, ia menutup matanya rapat-rapat, seperti berharap semua ini hanya mimpi buruk. Langkah itu berhenti tepat di belakang pohon tempat kami bersembunyi. Kita harus lari, bisikan. Napasnya masih belum teratur. Suaranya nyaris tak terdengar di antara derasnya hujan. Satria menoleh cepat, memberi isyarat dengan jari telunjuk di depan bibir. "Tunggu, diam, jangan gegabah." Aku memberanikan diri untuk mengintip ke balik batang pohon tempat kami berlindung. Dan tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sosok tinggi, tidak ada bayangan, tidak ada langkah kaki. Hanya hujan basah, kabut tipis, dan suara yang kini semakin deras. Kami perlahan mengatur napas, kembali berusaha mengusir ketegangan yang masih mengunci dada. "Udah, kita cari jalan turun," ucap Satria dengan tegas. "Dan ingat baik-baik, jaga omongan kalian. Andi, Herman, jangan sembarangan lagi." Andi Herman hanya mengangguk pelan. Wajahnya
masih pucat. Pakaian kami semua basah kuyup dan dingin mulai meresap ke tulang. Kami harus segera turun, tapi jalannya tidak lagi terlihat. Entah kemana hutan itu membawa kami. Langkah kaki kami tak lagi pasti. Malam kian larut dan badai belum juga reda. Kita gak bakal sampai ke bawah kalau begini, teriakku berusaha mengalahkan suara angin dan hujan yang mengamuk dari segala arah. Kita dirikan tenda di sana, seru Satria, menunjuk sebuah lahan agak lapang di balik semak dan pepohonan. Satu-satunya tempat yang terlihat sedikit lebih aman. Kami semua setuju, bukan karena yakin, tapi kami tidak punya pilihan. Dingin, begitu dingin, menusuk bukan hanya ke kulit, tapi juga ke tulang. Ke dalam kepala, wajah kami semua pucat. Jari-jari mulai kaku, napas jadi pendek. Setiap suara gemuruh petir membuat tubuh mengejak. Dengan susah payah, aku dan Satria mulai mendirikan tenda. Tangan kami gemetar, tarikan tali terasa berat. Angin seolah mengejek kami. Setiap kali hampir berdiri, tenda langsung roboh kembali. Sementara itu, Andi dan Herman hanya duduk terdiam. Mereka tak lagi berbicara. Tatapan kosong, tubuh menggigil, seperti kehilangan kesadaran akan sekitar. Kami mencoba lagi dan lagi dan lagi. Tenda terus roboh, angin terus menghantam, hujan turun lebih deras, petir menyambar lebih dekat, dan di antara hembusan badai, aku mulai merasa seperti ada yang sedang tertawa. Tawa kecil, pelan, seperti dari kejauhan, tapi jelas. Akhirnya tenda itu berdiri juga, dengan tubuh yang basah kuyup dan tangan yang mulai membeku. Kami segera masuk ke dalamnya, satu persatu. Woi, Andi, Herman, masuk sini, cepet! Teriak Satria memanggil mereka yang masih duduk lemas di luar. Mereka bangkit perlahan dan langsung masuk ke dalam tenda tanpa berkata apa-apa. Di luar, badai masih mengamuk. Angin mengguncang tenda. Hujan memukul-mukul lapisan kain. Dan yang paling aneh, terdengar tawa. Tawa cekikikan, pelan tapi jelas. Bukan satu, tapi seperti banyak. Berlapis, mengejek, mengelilingi kami. Gue nyesel, gumam Herman. Wajahnya penuh penyesalan. Andi juga mengangguk pelan. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri juga. Udah, sekarang yang penting kita tetap bareng. Jangan ada yang pisah. Apapun yang terjadi, kami hanya bisa berharap badai cepat berlalu dan suara-suara itu diam. Hingga akhirnya semuanya berhenti mendadak. Hujan, petir, tawa, dan semuanya lenyap. Tidak perlahan, tapi seketika. Dan justru itu yang membuat kami semakin takut. Keheningan yang terlalu sempurna. Satria yang duduk paling dekat dengan pintu tenda perlahan bergerak. Tangannya gemetar saat meraih resleting pintu. Perlahan ia membuka. Seret. Tapi belum sempat terbuka penuh, Satria langsung menarik kembali dan menutupnya rapat dengan tergesa-gesa.
Kenapa? Tanyaku pelan. Curiga Satria tidak langsung menjawab. Ia hanya terdiam, menunduk. Wajahnya sedikit pucat, seperti baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tak ada. Aku, Herman, dan Andi menatapnya lekat-lekat. Gak ada apa-apa, katanya akhirnya. Kata-kata itu terdengar ganjil, terlalu cepat, terlalu ringan untuk keadaan seperti tadi. Tapi kami memilih diam. Dalam hati aku yakin Satria melihat sesuatu di luar sana. Tapi ia memilih tidak membahasnya. Entah mengapa kesunyian yang terasa ganjil membuat kami semua mengantuk walau dalam keadaan basah dan dingin. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini tentang pendakian 4 orang sahabat yang mengalami kejadian aneh di Gunung Lawu. Seperti apa kelanjutannya? Gue sendiri, Reza Kristia Permadi dari channel Di Antara Kalian. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dimana mungkin cerita yang saya bawakan terjadi di sekitar kalian. Atau mungkin pada kalian sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ciao.